Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang di presentasi dan demo dari website Nusamart. Perkenalkan, kami adalah tim dari Institut Teknologi Dal Sumatera Utara dalam rangka kompetisi JKB Fest 2026. Saya Sri Intan Ivana Pasaribu. Dan saya Marcel Mangrove. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana proses perancangan dan hasil pengembangan Nusamart, yaitu platform marketplace khusus produk lokal Nusantara berbasis web. Video ini akan mencakup 3 hal, yaitu proses perancangan sistem, demo langsung penggunaan website, dan proses pengembangan yang telah kami capai. Pertama, untuk latar belakangnya sendiri, di sini Nusamart lahir dari salah satu masalah nyata, yaitu pelaku UMKM dan pengrajin lokal di Indonesia sulit menjangkau pasar yang lebih luas karena tidak ada platform digital yang dibangun khusus untuk mereka. Masalah ini kami kaitkan langsung dengan 3 poin SDGs, yaitu SDG 8 untuk pertumbuhan ekonomi, SDG 10 untuk pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan SDG 12 untuk konsumsi produk lokal yang bertanggung jawab. Solusinya di sini kami membuat Nusamart, yaitu marketplace web yang menghubungkan penjual produk lokal dari seluruh Nusantara dengan pembeli di mana saja di Indonesia. Untuk desain dan flowchart-nya sendiri, di sini sistem Nusamart dirancang untuk 2 aktor utama, yaitu ada pembeli dan penjual, di mana keduanya memiliki alur tersendiri yang saling terhubung melalui sistem pemesanan di tengah. Nah, alur pembeli dimulai dari registrasi dan login, lalu akan mencari produk, menambah ke keranjang, melakukan check out, hingga memantau status pesanan. Kemudian untuk alur penjual dimulai dari login, mengelola produk, menerima pesanan masuk, memperbarui status pengiriman, hingga memantau performa lewat dashboard analitik. Lalu kedua alur ini akan bertemu di satu titik kritis, di mana sistem pemesanan disinilah transaksi diproses, dikonfirmasi, dan diteruskan ke masing-masing pihak. Nah, selanjutnya saya akan mendemo dari website yang udah kami buat. Nah, berikut adalah tampilan halaman ketika kita membuka link websitenya. Nah, di sini bisa kita lihat produk UMKM Indonesia dengan uh, 26 produk yang tersedia kami buat ya. Jadi ini merupakan sebuah produk atau semua produk yang tersedia di websitenya. Nah, selanjutnya di sini ada filter yang dimana ketika kita ingin mencari contohnya fashion, dia akan menampilkan semua daftar fashion dan batik, kuliner, dia akan menampilkan kuliner dan olahan dan sebagainya. Nah, di sini ada terpopuler, nah di sini ada produk terbaru, harga terendah, harga tertinggi, dan rating tertinggi. Nah, ketika kita menekan harga terendah, bisa kita lihat dia akan memfilter atau mengurutkan dari harga terendah hingga ke harga tertinggi. Nah, selanjutnya di sini ada filter searching. Nah, ketika kita mencari produk batik, nah bisa kita lihat semua produk batik akan keluar. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mencek atau menambah ke keranjang, bisa contohnya kita ingin menambah ke keranjang. Nah, karena ini merupakan halaman dashboard atau halaman sebelum login, kita tidak bisa menekan tambah keranjang atau untuk tombol belinya. Nah, ketika kita ingin membeli ini, kita harus login dulu. Nah, di sini ada login untuk seller dan ada login untuk buyer. Nah, ketika kita belum mempunyai akun, bisa kita mendaftar gratis di sini. Nah, di sini kita bisa mendaftar sebagai pembeli dan di sini kita bisa mendaftar sebagai seller. Nah, pembedanya itu kalau di seller ada nama toko, sedangkan pembeli tidak ada nama toko. Nah, kita akan masuk, yang pertama kita akan masuk sebagai seller. Nah, berikut adalah halaman utama atau halaman beranda yang seller lihat. Nah, sama seperti halaman beranda sebelum login tadi, pembedanya itu, nah di sini kita sudah bisa men-check out. Seller itu, sorry, seller itu penjual. Nah, di sini di penjual dia itu mempunyai dashboard penjualnya. Nah, di sini dashboard penjual yang pertama ada ringkasan, bisa kita lihat, ada kelola produk, dan di sini dia bisa menambah produk. Contohnya saya akan menambahkan jual sertifikat atau membuat sertifikat. Nah, dengan harga 10.000 itu masuk ke kerajinan. Nah, stoknya itu contohnya kita buat 10. Nah, kita menambah produk, dia akan secara otomatis tertambah di bawah seperti berikut. Nah, dia juga bisa mengedit dengan contoh kita buat sertifikat 01, simpan perubahan. Nah, dia akan secara otomatis menyimpan. Nah, ketika kita ingin menghapus, contohnya kita akan menghapus padi Sumatera. Nah, dia akan secara otomatis terhapus. Selanjutnya ada kelola pesanan. Kelola pesanan ini adalah pesanan yang sampai kepada kita. Selanjutnya ada analitik. Analitik ini adalah semua total pemasukan, berapa yang diorder dan juga rata-rata value-nya berapa. Nah, di sini juga ada performa produk. Nah, performa produk itu adalah produk mana yang paling tertinggi dijual. Selanjutnya ada pendapatan per bulanan dari Januari sampai Juni. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pengaturan toko. Nah, di sini kita bisa mengubah informasi akun dan juga kita bisa mengubah password akun. Selanjutnya saya akan login ke pembeli atau buyer. Nah, yang membedakan kita sama seller, kalau di seller itu tadi kan ada dashboardnya kan. Kalau di pembeli itu dia itu nggak ada. Nah, selanjutnya saya contoh, saya akan membeli ini. Saya akan membeli ini sekarang. Saya akan memilih
pengiriman dan metode pembayaran. Nah, di sini saya memilih pengiriman ekspres dengan metode pembayaran bayar di tempat. Nah, di sini saya membeli sambal bawang kan. Contohnya saya ingin membeli 2 atau 3. Nah, saya akan membuat alamat Jalan Aijejel nomor 12. Nah, saya akan membayarnya sebanyak 114. Nah, di sini dia akan membuat pesanan berhasil. Selanjutnya kita bisa membuat lanjut belanja atau kita bisa melihat pesanan. Nah, contoh, kalau kita ingin melihat pesanan, kita bisa melihat eh, pesanan sambal bawang homemade kita tadi. Nah, di sini contohnya, kita ingin membatalkan pesanan ini. Nah, dia akan secara otomatis terbatalkan. Nah, selanjutnya di buyer juga, dia itu bisa menambah ke keranjang. Nah, ketika kita menambah ini ke keranjang, dia akan secara otomatis tertambah ke keranjang. Nah, selanjutnya dia juga bisa menambah ke wishlist. Nah, dia akan secara otomatis tertambah ke wishlist. Selanjutnya ada namanya marketplace. Marketplace itu semua produk yang ada ya. Selanjutnya ada namanya UMKM. UMKM itu adalah semua toko-toko orang yang bisa kita lihat. Contohnya di sini ada Batik Larasati Solo, ada Dapur Bu Sari, ada Artisan Bali Craft, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau kita ingin gabung menjadi seller, nah bisa kita daftar gratis seperti berikut yang tadi. Nah, sekian penjelasan dari demo websitenya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi dari hasil demo yang sudah kami lakukan, Nusamart ini dibangun dengan stack teknologi yang modern, di mana di sisi front end-nya, di sini kami menggunakan React.js versi 19 dengan Vite sebagai build tool-nya. Kemudian React Router DOM untuk navigasi, lalu ada Justin untuk state management, Recharge untuk grafik dashboard, dan Framer Motion untuk animasi antarmukanya. Lalu di sisi backend-nya, di sini kami menggunakan Node.js dan juga Express.js yang membangun REST API, kemudian keamanannya dijaga dengan JWT untuk autentikasi dan Bcrypt.js untuk enkripsi password. Jadi semua stack ini sudah kami pilih agar Nusamart itu dapat berjalan dengan cepat, aman, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.